Salam Kerahiman. Hari ini 16 Juni kita akan baca bersama-sama dari nomor 835B. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 835B. Ya Allah yang Maha Rahim, yang mengizinkan aku memberikan kelegaan dan pertolongan kepada orang yang menghadapi ajal lewat doaku yang tidak pantas, terpujilah Engkau beribu-ribu kali sebanyak bintang di langit dan tetes air di seluruh samudra. Biarlah kerahiman-Mu bergaung di seluruh muka bumi, dan biarlah kerahiman itu naik ke tumpuan tahta-Mu sambil memberikan pujian kepada sifat-Mu yang paling agung, yakni kerahiman-Mu yang tak terpahami. Ya Allah, kerahiman yang tak terukur ini membarui semua jiwa kudus dan semua roh yang ada di surga. Tatkala memuliakan kerahiman Allah yang tak terselami ini, roh-roh yang murni itu membenamkan diri dalam pesona kudus yang kemudian membangkitkan kekaguman yang bahkan lebih besar dalam diri mereka, dan dengan demikian pujian mereka dilaksanakan dengan cara yang sempurna. Ya Allah kekal, betapa bernyala-nyala keinginanku untuk memuliakan sifat-Mu yang paling agung ini, yakni kerahiman-Mu yang tak terselami. Aku menyaksikan segenap kekecilanku dan tidak dapat membandingkan diriku sendiri dengan penghuni-penghuni surga yang memuji kerahiman Tuhan dengan kekaguman kudus. Tetapi aku juga menemukan suatu cara untuk memberikan pujian sempurna kepada kerahiman Allah yang tak dapat dipahami. 835B ini bicara dengan orang-orang atau relasinya Suster Faustina dengan orang yang menghadapi ajal. Waktu itu dia ada di rumah sakit. Aku mengalami persekutuan batin yang erat dengan orang yang menghadapi ajal, yang minta didoakan dalam sakratul maut. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya. Dia terbangun jam 11 malam, dan kehadiran beberapa roh yang minta didoakan membangunkan dia, dan dia terus berdoa untuk jiwa-jiwa tersebut sampai Suster Faustina merasa damai. Kadang-kadang sebentar dia katakan, kadang-kadang lama, kadang-kadang satu doa Salam Maria sudah merasa damai, tapi kadang-kadang sampai selesai koronka pun Suster Faustina belum merasa damai. Pernah satu kali ya, dia diminta berdoa untuk seorang sedang sekarat. Setelah doa koronka selesai, orang ini masih dalam keadaan sekarat yang mengerikan. Jadi Suster Faustina pikir, oh saya harus rubah doanya dengan doa yang lain. Dia mau mulai dengan doa litani orang kudus. Tapi waktu itu dia dengar suara, lanjutkan doa koronka.
Jadi dia kembali berdoa ke Ronka lagi berulang-ulang sampai orang itu damai dan akhirnya meninggal. Jadi ini pun menjadi masukan buat kita ya. Tidak harus doa Ronka selesai baru terjadi kedamaian untuk orang yang kita doakan. Tapi bukan berarti setelah kita doa satu Ronka selesai dan orangnya belum merasa damai terus kita juga rasa selesai. Enggak ya. Jadi di sini Suster Faustina di bagian depan menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang sekarat itu datang pada Faustina minta didoakan. Doa satu Salam Maria saja sudah selesai. Ada juga yang setelah selesai Ronka masih belum merasa damai. Sementara jiwa itu mengalami pergulatan yang berat dan lebih lama menjalani sakratul maut. Jadi proses ya, kembali lagi. Sebelum meninggal, Tuhan itu memberi kesempatan kepada si sakit yang sedang sekarat untuk membereskan hal-hal yang harus dibereskan. Karena taraf imannya beda, karena apa yang dilakukannya juga berbeda-beda, maka penyelesaiannya juga beda-beda. Pernah ada satu cerita ya, ada orang nggak meninggal-meninggal. Sudah didoakan, sudah ini, sudah itu, sekarat terus. Akhirnya ada satu pastor kasih tahu, coba ditanya, mungkin dia ada pelihara ini, pelihara itu. Dan waktu ditanyakan, ternyata betul. Jadi si suaminya dari yang sekarat ini, dulu itu sering melakukan praktek-praktek ya, mungkin praktek panggil orang atau dia menjadi sarana mediasi gitu. Jadi setelah suaminya meninggal, kayaknya si istri ini menjadi mediasinya. Dipakailah oleh roh-roh yang biasa-biasa datang katanya. Nah kalau si ibu ini atau si istri ini sekarat dan meninggal, nah roh-roh itu kemana katanya gitu. Jadi roh-roh itu juga mempertahankan supaya si ibu ini nggak meninggal, supaya dia tetap punya tempat. Itu satu versi, satu cerita yang saya dengar. Tapi dengan kita doa ke Ronka, kita minta Tuhan ampuni segala dosanya, akhirnya dia bisa pulang dengan damai. Jadi dikatakan di sana, sementara jiwa itu mengalami pergulatan yang berat dan lebih lama mengalami sakratul maut. Dan Allah mengizinkan aku memberi kelegaan dan pertolongan pada orang yang menghadapi ajal lewat doa-doaku. Seperti yang tadi kita baca ya. Allah yang Maha Rahim yang mengizinkan aku memberikan kelegaan dan pertolongan kepada orang yang menghadapi ajal lewat doaku yang tidak pantas. Jadi kalau ada orang yang sedang sekarat atau kita mendengar ada orang yang sakit parah, sakit berat, nggak usah tunggu dipanggil. Tergerak untuk datang untuk mendoakan. Kalau pihak keluarganya menerima. Kalau enggak, kita tergerak, kita dengar, kita doa. Dimanapun kita berada, kita bisa doa. Seperti Suster Faustina katakan, Allah mengizinkan aku memberi kelegaan dan pertolongan pada orang yang menghadapi ajal lewat doaku. Contoh ya, ada satu ibu di gereja. Kalau ada acara doa Ronka atau novena kerahiman ilahi, dia selalu datang dan berdoa bersama-sama. Saya juga nggak kenal, tapi karena sering ketemu, lama-lama senyum, lama-lama nyapa. Tiba-tiba nggak tahu angin dari mana, dia tiba-tiba kasih saya satu rosario. Rosarionya saya pikir dia beli dari Israel karena bentuknya berbeda ya, dari batu-batu gitu. Ya sukacita saya dikasih surprise. Kok bisa ada orang nggak kenal bisa kasih seperti itu. Nah, melalui peristiwa itu, jadi saya lebih perhatian. Jadi saya tanya, ada ya ngobrol sampai akhirnya dia cerita bahwa suaminya sakit kanker. Jadi dia sering rajin berdoa untuk suaminya yang sakit kanker. Oke, saya tanya namanya, saya juga ikut berdoa buat dia. Nah, sambil berjalan, jadi saya bilang, mau nggak didatengin untuk kita sama-sama berdoa di samping si suami. Oh enggak, suami saya itu nggak mau dikunjungi, nggak mau didatengin. Bahkan orang lingkungan, orang dewan, orang prodiakon juga dia nggak mau datang. Oke. Lanjut, ketemu sampai akhirnya saya bilang,
Coba tanya lagi sama suaminya, kalau boleh saya mau datang sebentar. Nanti saya ajak suami saya juga datang ya, supaya nggak canggung. Mungkin saya kan perempuan, dia kan laki-laki bapak. Surprise, si istri ini cerita senang sekali karena ternyata suaminya mau ketemu. Ya sudah, karena memang saya juga berdoa, semoga dia mau membuka hati dan ketemu. Akhirnya mulailah pertemuan rutin. Datang ke sana, kita berdoa, baca Alkitab, kasih renungan. Suami saya prodiakon, jadi dia juga sekalian memberikan komuni kudus. Nanti minggu depan datang lagi ya. Sampai akhirnya kita terjalin suatu relasi yang lumayan bagus. Bahkan ada orang lingkungannya, prodiakon di lingkungannya juga heran. Kok mau didatengin oleh kami berdua, padahal kita nggak satu lingkungan, nggak satu wilayah. Ya, tapi puji Tuhan. Lanjut, jadi mulai itu pertemuan. Kalau datang kita ajak anaknya, kita ajak menantunya. Jadi bahas firman sama-sama, dengerin firman, dan bagi komuni ya. Itu terus berlangsung sampai kita tanya akhirnya sama si bapak. Kita tanya juga, bapak mau nggak terima sakramen tobat? Setelah ngobrol macam-macam, akhirnya dia mau. Jadi kita panggil pastor. Pastor datang, dia bisa menerima sakramen tobat. Setelah itu ya kondisi badannya, karena memang sakit kanker ya, jadi turun naik, makin lama kondisinya makin kurang bagus. Tapi di dalam proses beberapa bulan itu, imannya tumbuh. Dan dia bisa berdoa, dia bisa menyesali segala kesalahannya, dia juga menyesal karena apa yang dilakukan kepada suaminya, kepada istrinya itu menyakiti istrinya. Ya, terjadi rekonsiliasi sampai memang akhirnya kondisinya makin lama makin parah. Akhirnya setelah merayakan ulang tahunnya yang keberapa ya saya lupa, waktu itu udah di rumah sakit, saya datang sama suami saya, kita kasih angpau supaya dia sukacita ya, dia ulang tahun. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Tapi yang saya mau ceritakan adalah Tuhan selalu memberi kesempatan kepada setiap orang untuk masuk ke dalam pertobatan. Dan kalau dia harus pulang, Tuhan juga pasti mau orang itu pulang dalam keadaan lebih siap. Dia sudah sakit kanker, stadiumnya sudah tinggi, tapi melalui peristiwa ini Tuhan memberi kesempatan kepada istrinya untuk melayani suaminya. Yang ya, waktu muda suaminya menyakiti hati istrinya, tapi istrinya begitu mengasihi dia, mencintai dia, mengampuni dia. Bahkan sekarang setelah meninggal, si istri sering sedih, sering merasa betapa waktu itu ada suaminya, dia sukacita, dia bergembira. Bahkan pernah satu kali ditanya, siapa yang sekarang siap meninggal? Dia langsung tunjuk jari. Karena mungkin merasa sepi, kosong, suaminya sudah pulang ya. Padahal waktu muda suaminya sering menyakiti dia. Begitu pula dengan kita semua sekarang yang masih hidup, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk memberi kelegaan dan pertolongan pada orang yang menghadapi ajal. Melalui doa, melalui kehadiran, melalui bacaan firman, melalui sedikit renungan. Biar Tuhan yang buka hati dia, lama-lama dia bisa menerima Tuhan, bisa minta ampun, bisa menerima sakramen tobat, bisa menerima sakramen orang sakit dan siap. Saya bilang sama istrinya, ibu luar biasa. Ibu sudah menyelamatkan jiwa suami ibu. Melalui sakit penyakit dia diproses sampai akhirnya dia siap dan dia pulang. Itu sedikit ceritanya ya. Jadi dikatakan di sini, kerahiman yang tidak terukur ini membaharui semua jiwa kudus dan semua roh yang ada di surga. Satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Dan Faustina katakan, ya Allah, betapa bernyala-nyala keinginanku untuk memuliakan sifat Allah yang paling agung ini. Itu pun bukan hanya harapan Suster Faustina.
Dia juga berharap kepada kita semua Devosan Kerahiman untuk juga berkobar-kobar, bernyala-nyala keinginan untuk memuliakan Tuhan dengan cara menyebarluaskan kerahiman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pengampun, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang yang mau bertobat, Tuhan mencari orang yang berdosa, jadi nggak perlu takut, nggak perlu menghindar dari Tuhan, dan Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Satu orang selamat, seisi surga bersukacita. Itu aja yang saya mau sharing hari ini. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami baru saja semakin menyadari bahwa Engkau sangat peduli kepada orang-orang yang berdosa, terutama orang-orang yang sedang menghadapi ajal. Engkau tidak ingin dia pulang tidak dalam keadaan yang tidak siap. Engkau ingin dia pulang dalam keadaan yang siap. Oleh sebab itu, Engkau memberi kesempatan kepada Suster Faustina untuk memberi kelegaan dan berdoa supaya dia diselamatkan jiwanya. Oleh sebab itu, mampukan kami juga Tuhan untuk peka, untuk tahu siapa-siapa yang perlu didoakan, khususnya mereka-mereka yang dalam keadaan sekarat karena sakit penyakit, khususnya juga karena pandemi corona yang sekarang masih ada. Tumbuhkanlah rasa cinta kami, kasih kami untuk berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni segala dosanya, dan mereka pada waktu harus pulang, mereka semua sudah siap. Terima kasih Bapa, dalam nama Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya.